Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, serta salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Analisis Jumlah Klaim Asuransi Pengangguran di New York pada tahun 1971 hingga 2025. Tugas besar ini kami susun untuk memenuhi mata kuliah AK2281 yaitu Analisis Deret Waktu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Fiona Holika dengan NIM 108211018, Muhammad Khairul Umam dengan NIM 1082304, saya sendiri Ahmad Praga Pangestu dengan NIM 1082329, dan Alandra Salviralim dengan NIM 1082304. Yang akan kami bahas dalam tugas besar kali ini, bab pertama, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Dalam bab 2 akan kami bahas teori dasar, metodologi, serta prosedur kerja. Dalam bab 3 berisi pengolahan data yang berisi output R kami dan hasil analisis, serta dalam bab 4 ada kesimpulan dan saran. Kita mulai dari bab pertama. Latar belakang dari proyek kami adalah pengangguran. Pengangguran adalah keadaan ketika angkatan kerja yang sedang aktif mencari kerja, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu negara karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan efektivitas kebijakan pemerintah. Jenis pengangguran meliputi siklis yang disebabkan oleh resesi, friksional karena transisi kerja, institusional karena kebijakan baru, dan struktural karena perubahan teknologi atau ekonomi. Program Unemployment Insurance adalah suatu program yang memberikan perlindungan sosial berupa bantuan sementara bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan di luar kehendak mereka. Unemployment Insurance berfungsi sebagai penjaga ekonomi saat terjadi resesi atau guncangan pasar tenaga kerja. Nah, syarat utama klaim asuransi ini adalah memenuhi batas upah dan waktu kerja, serta kehilangan pekerjaan yang bukan karena kesalahan mereka sendiri. New York, sebagai pusat ekonomi besar Amerika Serikat, sering mengalami fluktuasi klaim pengangguran akibat krisis ekonomi, perubahan pasar tenaga kerja, peristiwa khusus, dan bahkan pola musiman. Memahami pola musiman klaim asuransi pengangguran membantu memberikan prediksi akurat untuk perencanaan anggaran program asuransi, mendeteksi potensi krisis ketenagakerjaan, dan mendukung evaluasi serta simulasi kebijakan di suatu wilayah. Dalam proyek kami memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tren, pola musiman, dan fluktuasi dari jumlah klaim awal asuransi pengangguran tingkat negara di bagian New York per bulan selama periode 1971 sampai 2025 dengan menggunakan pendekatan analisis deret waktu musiman. Yang kedua, apa pengaruh dari tren, pola musiman, dan fluktuasi jumlah klaim awal asuransi pengangguran tingkat negara bagian tersebut terhadap jumlah klaim asuransi pengangguran di masa mendatang pada lingkup negara bagian tersebut. Tujuan proyek kami yang pertama adalah memodelkan data musiman menggunakan model Sarima, dan yang kedua adalah melakukan perakiraan atau forecasting untuk memprediksi nilai di masa depan menggunakan model Sarima. Dan data yang kami gunakan adalah Unemployment Insurance Initial Claims yang dimulai dari tahun 1971 sampai 2025 di wilayah New York dengan jumlah data sebanyak 652 data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2. Yang pertama itu ada teori dasar. Teori dasar dari deret waktu yang pertama. Seperti yang kita ketahui, data deret waktu merupakan sekumpulan observasi yang dicatat secara berurutan sepanjang interval waktu tertentu. Data deret waktu ini itu merupakan salah satu bagian dari proses stokastik sehingga data tersebut berisi variabel acak yang dianalisis untuk bisa mengenali pola serta memprediksi nilai di masa depan. Data deret waktu ini biasa dimodelkan dengan persamaan YT sama dengan mu T tambah epsilon T, dengan YT merupakan nilai pada waktu ke T, mu T merupakan komponen sistematik, baik itu tren ataupun musiman, dan epsilon T merupakan galat ataupun error pada waktu ke T. Dan tujuan utama dilakukannya analisis data deret waktu ini adalah untuk mengidentifikasi tren, pola, serta variabilitas data, lalu ada memprediksi nilai masa depan, dan juga untuk mengambil keputusan berbasis data historis.
Selanjutnya itu ada data deret waktu musiman. Seperti data deret waktu biasanya, tetapi bedanya yang musiman ini tuh terdapat eh, pola berulang pada interval waktu tertentu dan pola tersebut tuh biasa disebut komponen musiman ataupun periode. Pola ini tuh dapat berulang eh, secara periodik berdasarkan harian, bulanan, kuartalan, atau bahkan tahunan. Dan pola ini tuh biasanya disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca, hari libur, ataupun aktivitas periodik lainnya di dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat pada plot itu tuh terdapat kayak puncak dari datanya itu yang apa ya, yang terulang secara periodik. Selanjutnya itu ada alur pemodelan Box-Jenkins. Alur pemodelan ini tuh sering banget kita gunain di dalam memodelkan data analisis deret waktu ini. Terda Model ini, pemodelan Box-Jenkins ini terdapat tiga tahap iterasi utama, yaitu yang pertama ada identifikasi model, lalu ada model produksi ataupun model fitting, dan yang terakhir uji diagnostik model. Kenapa kita sebut sebagai iterasi? Dikarenakan pada uji diagnostik model ini kan kita mengecek apakah residu dari model tersebut sudah sesuai dengan asumsi residu yang kita gunain. Asumsi itu tuh ada saling bebas, berdistribusi normal dengan rataan nol, dan juga variansi konstan. Jika tidak memenuhi asumsi-asumsi tersebut, maka perlu dilakukan pemodelan ulang mulai dari identifikasi model, lalu model fitting, dan dilakukan uji diagnostik model lagi hingga mendapatkan model yang terbaik. Selanjutnya itu ada model ARIMA. Model ARIMA ini merupakan salah satu model yang paling umum kita gunakan untuk memodelkan deret waktu. Model ini tuh terdapat disusun tiga komponen utama, yaitu autoregresi atau AR, lalu integrasi atau I, dan juga moving average atau MA. Dan ditentukan oleh tiga parameter utama, yaitu ada P, D, Q. Sehingga biasanya dinotasikan dengan ARIMA, buka kurung, P, D, Q. Untuk komponen yang pertama yaitu ada komponen penulis atau AR. Komponen ini memprediksi variabel sesuai dengan nilai sebelumnya menggunakan kombinasi linear dari data ya dari data-data historis, dan komponen ini tuh menghasilkan parameter P untuk model ARIMA. Selanjutnya itu ada komponen terpadu atau integrated atau I. Pada komponen ini tuh memperhitungkan perbedaan dalam nilai deret waktu atau biasa kita sebut dengan proses diferensiasi untuk memenuhi stasionaritas dari data dan juga untuk menghilangkan pola apabila terdapat di data, dan komponen ini tuh menghasilkan parameter D untuk model ARIMA. Selanjutnya itu ada sliding average components atau MA atau moving average. Komponen ini tuh mempertimbangkan kesalahan saat ini menggunakan kesalahan sebelumnya yang dihasilkan oleh model. Dan koefisien menunjukkan bagaimana nilai sebelumnya itu mempengaruhi nilai saat ini melalui kesalahan residual. Dan komponen ini tuh menghasilkan parameter key untuk model ARIMA PDQ. Selanjutnya itu yang terakhir selanjutnya ada backshift operator. Backshift operator. Backshift operator Backshift operator ini tuh merupakan salah satu teknik penulisan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk mempermudah atau memperingkas representasi model-model dalam penulisan secara sistematis. Notasi yang biasa digunakan itu B, YT sama dengan YT minus I, dengan B mempunyai B pada YT itu mempunyai efek untuk menggeser data mundur sejauh T, sejauh satu. Jadi kayak kalau misalkan B kali YT itu berarti B-nya itu pangkat satu. Jadi kayak YT dikurangin satu, dikurangin pangkat si B-nya gitu. Dan biasanya juga digunakan untuk diferensi penulisan diferensi orde ke D eh, yang biasa ditulis dengan satu minus B pangkat D kecil YT. Dan untuk diferensiasi em, musiman orde ke D besar, itu dapat ditulis dengan satu minus B pangkat D kali YT.
Baik, sekarang kita masuk ke bagian 2.1.6 yaitu spectral analysis. Spectral analysis bertujuan untuk memecah deret waktu stasioner XT menjadi kegabungan fungsi sinusoidal yang memiliki koefisien acak dan saling tidak berkorelasi. Melalui analisis Fourier, banyak fungsi dapat diuraikan menjadi sejumlah kombinasi sinusoidal. Oleh karena itu, spectral analysis sering juga disebut sebagai analisis dalam domain frekuensi, yang merupakan pendekatan berbeda dari analisis deret waktu pada umumnya. Dalam domain frekuensi, pendekatan regresi dilakukan terhadap komponen-komponen sinusoidal, bukan terhadap nilai-nilai masa lalu dari deret waktu, seperti pada domain waktu. Nah, analisis spektral merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang tersembunyi dalam suatu data. Konsep dasarnya adalah mencocokkan data tersebut dengan sebuah fungsi kosinus seperti berikut, yaitu YT sama dengan R cos 2pi FT plus V. Nah, YT adalah data ke T, dan R adalah amplitudo, F adalah frekuensi, dan V adalah data. Selanjutnya, penaksiran R dan V sendiri merupakan penggunaan dari identitas trigonometri, sehingga persamaan di atas dapat dituliskan sebagai R cos 2V FT plus V sama dengan A cos 2PF plus B sin 2pi FT. Maka didapat R-nya adalah akar A kuadrat plus B kuadrat, dan V-nya adalah arkestan dari min B per A. Nah, kemudian nilai A dan B ditaksir menggunakan ordinary least square regression. Sementara itu, YT dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari fungsi kosinus dan nilai amplitudo, frekuensi, serta fasa, sehingga menghasilkan persamaan yang sebagai berikut, yaitu YT sama dengan A0 sigma J sama dengan 1 sampai M dikali AJ cos 2 pi FT plus BJ sin 2 pi FT. Itu adalah bentuk generalisasinya. Nah, di sini penaksiran nilai parameter dari persamaan ini dapat menggunakan dua cara, yaitu ordinary square regression maupun fast Fourier transform. Oke. Di selanjutnya terdapat model Sarima. Nah, deret waktu musiman merupakan deret data yang memperlihatkan pola fluktuasi secara periodik dalam interval waktu tertentu seperti harian, bulanan, atau tahunan. Dan pola berulang ini umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman seperti perubahan suhu, tren penjualan musiman, atau aktivitas manusia yang terkait dengan perubahan musim. Nah, model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average pada dasarnya digunakan untuk memodelkan deret waktu non-musiman, yaitu deret waktu yang tidak menunjukkan pola musiman yang signifikan. Namun, dalam beberapa kasus, deret waktu musiman dapat dikonversi menjadi deret waktu yang non-musiman, dan proses ini dapat dilakukan melalui teknik diferensiasi musiman yang bertujuan untuk menghilangkan pola musiman dari deret waktu tersebut. Setelah pola musiman dihilangkan melalui proses diferensiasi, maka model ARIMA dapat diterapkan pada deret waktu yang telah ditransformasikan tersebut. Kemudian di sini ada penjelasan terkait seasonal MA dan seasonal AR. Nah, seasonal MA atau moving average atau MA musiman yang biasanya dilambangkan dengan Q besar adalah salah satu komponen dalam notasi model Sarima. Dan komponen ini digunakan untuk merepresentasikan pola rata-rata bergerak pada deret waktu yang bersifat musiman. Dalam model ini, terdapat kasus khusus yang mana pada non-seasonal MA Q, yaitu MAQ kecil, dengan orde Q kecilnya itu sama dengan Q besar kali S. Namun, semua nilai peta sama dengan 0, kecuali pada seasonal lags, yaitu pada S, 2S, sampai QS. Kemudian, selanjutnya itu seasonal AR atau autoregressive musiman yang dilambangkan dengan orde P, P besar ya, merupakan salah satu komponen dalam notasi model Sarima. Dan komponen ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara nilai saat ini dan nilai-nilai sebelumnya dalam periode musiman. Dalam model ini dapat kasus khusus juga yang di mana non-seasonal AR P kecil dengan orde P-nya itu tuh P kecilnya sama dengan P besar S. Namun semua nilai V sama dengan 0 kecuali pada seasonal lags di S, 2S, sampai PS. Kemudian, model Arima musiman dapat dikenal juga sebagai Sarima atau seasonal Arima. Dan ini tuh mirip dengan model Arima standar. Sarima juga memiliki tiga komponen utama, yaitu yang pertama komponen autoregresi atau AR, komponen integrasi atau I, dan komponen moving average atau MA. Nah, Sarima menjadi komponen tambahan, yaitu komponen musiman, sehingga notasi modelnya menjadi Arima P kecil, D kecil, Q kecil, eh, X, P besar, D besar, Q besar S. Nah, parameter PDQ yang kecil merupakan parameter yang digunakan untuk
merepresentasikan komponen non-musiman dari AR, I, dan MA. Sementara P, deki yang besar itu digunakan untuk bagian yang musiman. Nah, nilai S atau S kecil itu adalah seasonal, menunjukkan jumlah lag saat pola musiman dalam data terulang. Dengan menerapkan model Sarima, proses pemodelan dan prediksi data dapat dilakukan dengan lebih akurat, terutama ketika data menunjukkan pola musiman yang jelas. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ke metodologi. Dalam proses menganalisis dan memodelkan waktu, urutan metodologi biasanya mencakup analisis data atau EDA, mempersiapkan data, dan identifikasi model, kemudian estimasi parameter, uji diagnostik, dan penaksiran atau forecasting. Nah, EDA atau Exploratory Data Analysis merupakan fase awal pemeriksaan data, di mana kumpulan data dianalisis secara menyeluruh melalui teknik visualisasi seperti data grafiknya, lalu ada pengukuran statistik deskriptifnya juga. Nah, proses ini memudahkan identifikasi berbagai tren data, termasuk pola peningkatan, penurunan, dan juga musiman, serta pendeteksian tren musiman yang terulang dalam data. Kemudian, tahap persiapan data ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum mengembangkan modelnya. Nah, selama tahap ini, data yang tidak lengkap atau hilang ditangani atau dihilangkan. Nah, sementara data yang tidak stasioner mengalami diferensiasi untuk mencapai stasionaritas. Nah, selanjutnya kumpulan data dibagi menjadi dua subset, yaitu 80% dialokasikan untuk pelatihan model dan penilaian awal serta kesesuaian data, dan 20% sisanya dicadangkan untuk tujuan validasi dan pengujian model. Nah, selama fase identifikasi model, fungsi autokorelasi atau ACF dan fungsi autokorelasi parsial atau PACF dianalisis untuk menentukan model kandidat yang lebih sesuai dengan data deret waktu. Kemudian, stasionaritas himpunan data dinilai menggunakan uji ADF untuk menentukan apakah deret tersebut stasioner. Jika deret tersebut tidak stasioner, differencing diterapkan. Differencing reguler itu biasanya untuk menghilangkan tren yang mendasarinya, dan differencing musiman biasa digunakan untuk mengatasi pola musimannya. Nah, model yang optimal dicairkan oleh prinsip yang namanya itu parsimoni, yang menyediakan representasi data yang memadai dengan jumlah parameter yang minimal. Kemudian next slide-nya yaitu selama fase estimasi parameter, serangkaian model yang dipilih sebelumnya itu dinilai terlebih dahulu. Estimasi parameter dapat dilakukan dengan berbagai teknik termasuk ML atau maximum likelihood, metode Moment, kode terkecil, dan lain-lain. Tapi di sini kita menggunakan ML. Nah, model optimal dipilih berdasarkan kriteria nilai AIC yang terendah, atau dengan kata lain, model yang paling hemat, karena dianggap paling tepat. AIC berfungsi sebagai indikator kesalahan kuadrat rata-rata model. Oleh karena itu, AIC yang lebih kecil menandakan kecocokan model yang lebih unggul. Dan suatu model dianggap sesuai jika semua parameter ditemukan signifikan secara statistik. Dan di sini, evaluasi akurasi juga melibatkan perbandingan MAPE dan ME, atau Mean Absolute Percentage Error dan Mean Error. Nah, model ini terhadap Mean dari data yang diamati. Jadi MAPE dan ME dibandingkan terhadap Mean dari data. Nah, model yang dianggap sesuai untuk pemodelan data jika MAPE dan ME dianggap lebih kecil atau lebih rendah dari Mean data. Kemudian, model deret waktu dianggap tepat jika residualnya juga mengikuti distribusi normal dengan rata-rata nol, variasi konstan, dan saling independen. Nah, penilaian diagnostik dilakukan dengan menggunakan uji Lejeune box beserta prosedur statistik tambahan untuk mengevaluasi kenormalan residual. Model tersebut lulus kriteria diagnostik jika nilai P melebihi tingkat signifikansi yang dipilih atau alfa, yang menunjukkan independensi residual. Dan jika grafik distribusi residualnya itu mengikuti distribusi normal juga. Kemudian forecasting merupakan fase akhir dalam data deret waktu musiman. Dan sebelum membuat perkiraan atau forecasting, prosedur validasi dilakukan untuk menilai efektivitas model dalam menangkap pola data yang mendasarinya. Jika metrik MAPE itu dan ME-nya itu lebih rendah dari nilai terkait yang diperoleh dari uji signifikansi, maka model tersebut dianggap lebih sesuai untuk tujuan prediktif. Baik, di sini ada prosedur kerja yang akan saya jelaskan juga, yaitu yang pertama ada persiapan, yang kedua EDA, ketiga pembagian data train dan validation, 4 baseline model, 5 uji stasionaritas, keenam identifikasi model, yang ketujuh uji signifikasi parameter, yang kedelapan uji diagnostik, dan yang kesembilan forecasting. Kita lanjutkan ke bab 3. Yang pertama ada 3.1 deskripsi data.
Kami tampilkan plot banyak initial claims asuransi pengangguran di New York per bulan dari Januari 1971 hingga Mei 2025. Di sini kita bisa lihat sumbu vertikal merepresentasikan banyaknya initial claims, sementara sumbu horizontal merepresentasikan waktunya. Initial claim sendiri adalah banyak klaim yang diajukan oleh individu yang menganggur setelah pemutusan hubungan kerja. Kita bisa lihat ada garis putus-putus berwarna merah yang menunjukkan nilai rata-rata banyak klaim bulanan dari seluruh periode pengamatan. Di sini, secara umum, banyak klaim bulanan tersebar di sekitar garis tersebut. Namun dapat kita lihat terdapat lonjakan ekstrim pada sekitar tahun 2020 yang mencapai lebih dari 1 juta klaim dalam 1 bulan. Puncak ini jelas merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan ekonomi besar-besaran dan lonjakan pengangguran secara tiba-tiba yang menyebabkan initial claim meningkat tajam. Outlier di sini atau lonjakan di sini akan berpengaruh ke statistika deskriptif kita. Selanjutnya ada statistika deskriptif. Nah, setelah melakukan pengolahan data, kami mendapatkan output R sebagai berikut, di mana statistika deskriptif kami kita mulai dari nilai minimum initial claims yaitu sebesar 49.263 initial claims. Di kuartal pertama kami mendapatkan 80.000, lalu di kuartal kedua atau mediannya kita mendapatkan 97.644 initial claims. Lalu setelah kita dibandingkan dengan rataannya yang sebesar 111.076 claims, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai rataan lebih besar dari nilai median yang menyimpulkan adanya distribusi yang condong ke kanan. Di sini kita juga bisa melihat nilai kuartal 3-nya sebesar 128.854 klaim dan nilai maksimumnya berbeda sangat jauh yaitu 1.168.446 klaim yang mengindikasikan adanya outlier yang bisa disebabkan oleh peristiwa luar biasa seperti COVID-19 yang telah saya sebutkan tadi. Nah, berdasarkan statistika deskriptif, kami menyimpulkan ada dua, yaitu distribusi yang condong ke kanan dan terdapat outlier. Selanjutnya, kami tampilkan grafik autocorrelation function atau ACF untuk data initial claims hingga lag maksimum 48. Setelah melakukan analisis terhadap grafik tersebut, kami menemukan adanya indikasi pola musiman dengan periode 12 bulan atau S sama dengan 12, di mana nilai autokorelasi pada lag-lag yang merupakan kelipatan 12, di sini, cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lag-lag lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa data klaim pengangguran memiliki pola musiman tahunan yang berulang setiap tahun. Nah, setelah lag 12, nilai ICF menunjukkan penurunan yang signifikan dan tidak memperlihatkan autokorelasi yang berarti pada lag yang lebih tinggi, yang menandakan bahwa pengaruh musiman utama terdapat pada periode tahunan tersebut, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa lag lainnya. Pola musiman tahunan tetap mendominasi dalam data tersebut. Selanjutnya juga kita mengamati distribusi data kami, distribusi banyak klien per bulan dari Januari sampai Desember sepanjang 1971 sampai 2025 menggunakan yang pertama ada subseries plot monthly initial claims dan seasonal plot monthly initial claims. Nah, setelah kami amati, banyak klaim asuransi pengangguran berfluktuasi tiap tahunnya. Pola tahunan pada grafik memberikan perbedaan yang jelas antara awal tahun hingga pertengahan tahun dan pertengahan tahun hingga akhir tahun. Terlihat pada awal tahun sampai pertengahan tahun, jumlah initial claim menurun sehingga dapat diinterpretasikan jumlah pengangguran juga menurun. Nah, pada pertengahan tahun sampai akhir tahun jumlah initial claims meningkat sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jumlah pengangguran juga meningkat walaupun masih terdapat variasi musiman setiap tahunnya. Secara keseluruhan, pola dasar perulangan tahunan cukup stabil. Jadi, selanjutnya, kami juga menganalisis data kami menggunakan fungsi decompose dalam R, di mana data deret waktu kami uraikan menjadi 3 bagian, yaitu trend, seasonal, dan random. Namun bisa kita lihat di panel pertama juga terdapat observe, yaitu menampilkan data asli deret waktu kami yang memberikan gambaran pola umum secara keseluruhan. Nah, di panel kedua ada trend,
Di sini tren akan menunjukkan kecenderungan naik atau turun klaim seiring waktu dengan lonjakan signifikan pada tahun 2020 yang dikarenakan karena COVID-19. Lalu di panel ketiga ada seasonal atau panel yang akan memperlihatkan kita pola musiman tahunan yang berulang setiap tahun, menunjukkan peningkatan klaim pada periode tertentu. Di sini pada data deret waktu kami, periodenya adalah S sama dengan 12 atau 12 bulan. Lalu dalam panel terakhir itu ada panel random, yaitu panel yang menunjukkan fluktuasi acak yang tidak terjelaskan oleh tren atau pola musiman. Nah, di sini data deret waktu kami memiliki komponen random yang terdistribusi sekitar 0, namun bisa kita lihat pada 2020 kembali lagi yang disebabkan oleh COVID-19, random atau error error acak yang dapat dijelaskan oleh model meningkat atau memiliki lonjakan karena pandemi COVID-19. Nah, dari dekomposisi ini kami dapat menyimpulkan dan mengonfirmasi adanya komponen musiman dalam data klaim asuransi pengangguran di New York dan menjadikan model Sarima kami merupakan pilihan yang tepat untuk permodelan dan forecasting. Baik, proses selanjutnya yang kami lakukan yaitu ada mempersiapkan data. Di dalam mempersiapkan data, kami juga melakukan beberapa subproses. Yang pertama itu ada membagi data. Oh ya, data yang kami gunakan itu merupakan data awal hingga data akhir tahun 2019. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa tahun 2020 itu tuh ada pandemi COVID-19, sehingga eh, klaim dari unemployment insurance itu tuh melejit tinggi. Jadi kayak fluktuasinya itu sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kan pada pandemi COVID-19 itu kan banyak orang yang di PHK, sehingga orang-orang yang di PHK itu tuh ngeklaim si unemployment insurance ini. Jadi karena ada fluktuasi yang amat sangat tinggi itu pada tahun 2020, itu tuh bisa aja mempengaruhi modal yang dihasilkan. Sehingga kami memutuskan untuk membatasi data hingga akhir Desember 2019 agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi akibat pandemi COVID-19 demikian. Dan data awal hingga data akhir 2019 itu tuh sebanyak 590 data. Dan data tersebut tuh kami bagi menjadi dua, yaitu ada training dataset sebesar 80% awal, yaitu dari 1 hingga data keempat 80. Training dataset ini tuh kami gunakan untuk modelnya tuh belajar atau melatih model untuk bisa mengenali pola dan variabilitas data yang ada, sehingga modelnya itu diharapkan dapat menghasilkan dan dapat memodelkan data itu dengan baik. Dan 20% sisanya itu dari 481 hingga data ke 590 itu digunakan sebagai validation dataset. Validation dataset ini tuh digunakan untuk memvalidasi model yang sudah dibangun menggunakan training dataset dan divalidasi oleh si validation dataset tersebut. Selanjutnya itu ada membuat base model. Kami di sini menggunakan model rata-rata sebagai baseline-nya. Base model ini tuh sebagai batas atas untuk RMSE serta MAPE dari model yang dihasilkan nantinya. Jadi di sini tuh ada RMSE dari base model atau rataan dari si training datasetnya itu sebesar 36.313 dan juga MAPE training datasetnya itu 27,38826%, sehingga nantinya model yang dihasilkan itu RMSE-nya harus di bawah 36.313 dan juga MAPE-nya itu harus di bawah 27,38826%. Dan di sini kami juga meninjau validation dataset untuk bisa menghindari adanya bias dari model. Dan RMSF dan MAPE validation dataset itu juga digunakan sebagai batas atas untuk uh, mod
MAPE dan RMSE model yang dihasilkan. Jadi RMSE serta MAPE model yang dihasilkan tuh nilainya harus di bawah validation dataset dan juga base model. Selanjutnya itu ada uji stasionaritas data. Di sini kami menguji stasionaritas data itu menggunakan Augmented Dequeviewer atau ADF test dengan alfa atau tingkat signifikasinya itu 0,05 dan terlihat pada output R p-value yang dihasilkan itu tuh 0,01 sehingga p-value-nya itu kurang dari alfa dan H0 itu ditolak. Berarti data yang digunakan atau training dataset yang digunakan itu tuh sudah stasioner dalam rataan dan tidak diperlukannya eh, diferensiasi rataan untuk training dataset ini. Tetapi terlihat pada grafik ACF data itu tuh masih apa ya masih signifikan masih di atas batas signifikan hingga leg keempat dan terlihat bahwa itu ada pola sehingga dalam mengidentifikasi model kami tuh awalnya melakukan diferensiasi musiman terlebih dahulu. Diferensiasi musiman ini tuh digunakan untuk menghilangkan pola musiman pada data yang kami gunakan yaitu training dataset itu. Dan dengan leg 12 atau periode 12 kami melakukan diferensiasi musiman sebanyak satu kali. Dan setelah diferensiasi musiman itu kami juga melakukan uji stasionaritas lagi untuk bisa memvalidasi atau untuk memastikan jika data hasil diferensiasi musiman itu masih stasioner dalam rataan dan terlihat p-value-nya itu 0,01 atau di bawah 0,05 sehingga data hasil diferensiasi musiman itu masih stasioner dalam rataan. Dan selanjutnya itu kami bangun grafik PACF serta grafik ACF untuk bisa menentukan beberapa kandidat model. Terlihat pada grafik PACF dan ACF hasil data musiman itu, hasil data diferensiasi musiman itu cukup berbeda. Di sini lag yang tertera itu tuh merupakan lag musiman, sedangkan kayak barbar kecil itu tuh ACF untuk non musimannya. Jadi di sini untuk kandidat yang pertama yaitu ada Sarima 309 untuk periode non musiman dan 412 untuk periode musiman dengan periode S sama dengan 12. Di sini terlihat pada grafik PACF yang grafik barbar kecilnya itu tuh cut off itu tuh setelah leg ketiga sehingga P kecil atau periode P non musimannya itu kami gunakan 3. Lalu terlihat juga pada ACF itu terjadinya cut off itu setelah eh, barbar kecilnya itu setelah leg ke 9 sehingga eh, Q kecil yang kami gunakan itu adalah 9 dan seperti proses sebelumnya yang udah dibahas kami tuh nggak melakukan diferensiasi rataan dikarenakan emang data sudah stasioner sehingga untuk D kecilnya itu 0. Lalu untuk periode musimannya terlihat bahwasannya pada grafik PACF cut off terjadi setelah leg keempat. Leg keempat yang ada di PACF itu. Sehingga periode musiman yang P besarnya itu kami menggunakan 4. Lalu di leg lalu di grafik ACF juga terlihat bahwasannya terdapat cut off setelah leg 2 yang ada di grafik ACF itu sehingga Q besar atau Q musimannya itu kami menggunakan 2 dan seperti yang udah dilakukan sebelumnya itu tuh kami melakukan diferensiasi musiman kan sehingga D besarnya itu 1 dan diferensiasi musiman itu menggunakan leg 12 atau periode 12 sehingga S-nya itu 12. Jadinya kami menghasilkan kandidat Sarima 309 412 12. Selanjutnya itu ada kandidat kedua yaitu Sarima 300 412 12. Kandidat kedua ini merupakan eh, penerapan prinsip parsimoni dari kandidat yang pertama.
Seperti yang kita ketahui, prinsip parsimoni kan ngomong kalau misalkan model yang lebih bagus itu merupakan model yang lebih sederhana, memiliki parameter yang lebih sedikit, tetapi bisa memodelkan atau bisa menangkap variabilitas dari dari data dengan baik. Sehingga kami menggunakan eh, orde Q kecilnya itu tuh, atau Q non musimannya itu 0. Jadi dihasilkan Sarima 300 412 12. Selanjutnya, kalau misalkan untuk kandidat yang ketiga itu, kami melakukan overfitting dari kandidat kedua. Jadi menghasilkan Sarima 300 413 12. Kami melakukan overfitting pada periode Q besar atau Q musiman sebanyak satu periode. Sehingga terdapat tiga kandidat model yang dihasilkan, yaitu Sarima 309 412 S sama dengan 12, lalu Sarima 300 412 S sama dengan 12, dan juga Sarima 300 413 S sama dengan 12. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Oke, sekarang akan dilakukan estimasi parameter pada 3.4 untuk kandidat mode Sarima yang telah didapatkan sebelumnya. Estimasi parameter dilakukan dengan menggunakan metode maximum likelihood. Metode CSS atau conditional sum of squares tidak digunakan karena memiliki keterbatasan dalam menghasilkan estimasi yang stabil pada model dengan jumlah parameter yang relatif banyak, khususnya ketika melibatkan komponen musiman. Nah, di sini dapat dilihat di estimasi parameter, yaitu ini kita memasukkan mode 1 dengan Sarima 309, seasonalnya 412, dengan S-nya itu tuh 12 ya. Nah, ini kita mendapatkan hasil AIC-nya yaitu 10.096, dan di sini itu adalah hasil dari 309, 412, 12. Nah, ini tuh kita baca langsung dari grafik ACF dan PACF-nya. Kemudian, next, itu ada mod yang Sarima juga dengan model 300 413 dengan seasonalnya 12. Nah, di sini bisa dilihat AIC-nya itu memang lebih kecil daripada yang tadi saya kasih tahu, yaitu yang 309, pokoknya dengan 309 412 ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat juga bahwa parameternya semua signifikan. Ini untuk 300 413 12 ya. Kemudian next, yaitu ada mode 2 di sini, yaitu estimasi parameter model Sarima dengan 300 412 dengan seasonal 12 juga. Di sini dapat kita lihat juga bahwa AIC-nya itu adalah 10.082, yang mana dia lebih kecil daripada model Sarima yang pertama, namun lebih besar daripada model Sarima yang kedua. Yang mana kita bisa simpulkan bahwa untuk sekarang model dengan AIC paling kecil adalah model yang ini ya, yang mod Tira dengan Sarima 300 413 12. Nah, ini adalah model 300 412 12, di mana AIC-nya adalah 10.042, dan kita bisa lihat semua parameternya di sini. Oke, boleh next. Yaitu sekarang ada pula hasil estimasi parameter model Sarima 101 611 12. Ini adalah hasil dari auto Arima. Nah, dan di sini diperoleh auto Arimanya itu tuh dengan nilai segini. AIC-nya itu tuh 10.097 ya, malah lebih besar. Dan didapatnya adalah model Sarima 101 611 12. Nah, kemudian di sini kita memilih model dengan AIC terkecil tentunya, dan dengan menerapkan prinsip parsimoni atau yang memiliki jumlah parameter lebih sedikit. Nah, di sini kedua model ini seharusnya, yaitu yang model 300 413 itu tuh AIC-nya lebih kecil. Namun, apabila kita melihat model
3004113 dibandingkan dengan model 3004112 dapat dilihat bahwa bahwa MAPE dan RMSE-nya tidak jauh berbeda, sehingga kita dapat menerapkan model 3004112 sebagai model yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena MAPE dan RMSE-nya tidak jauh berbeda, dan juga model Sarima 3004112 itu tuh lebih parsimoni dengan jumlah parameternya lebih sedikit. Sehingga model ini dipilih untuk dianalisis lebih lanjut di uji diagnostik. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji diagnostik terhadap residual model. Dapat dilihat bahwa residual berfluktuasi di sekitar 0 dan penyebarannya merata sehingga dapat disimpulkan bahwa variansinya konstan. Kemudian pada plot ACF dapat dilihat bahwa seluruh leg berada dalam garis biru putus-putus, residual tidak berautokorelasi secara signifikan. Hal ini juga didukung oleh hasil Limbach test yang menghasilkan p-value 0,7021, yaitu dengan tingkat signifikansi 5%, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0, yaitu residual saling bebas. Pada histogram dari residual dapat dilihat bahwa bentuk distribusi yang dihasilkan menyerupai distribusi normal dengan puncak atau rata-rata di 0. Selanjutnya, kami juga melakukan uji statistik terhadap normalitas residual menggunakan 5 jenis uji, yaitu Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, Kramer-von Mises, Jagdera, dan juga Shapiro-Wilk. Kelima uji ini menghasilkan hasil yang konsisten, yaitu p-value yang dihasilkan kurang dari 5%, yang artinya secara statistik hipotesis 0, yaitu residual berdistribusi normal, itu ditolak. Akan tetapi, kami tetap menganggap bahwa model ini layak untuk dilakukan forecasting, mengingat sensitivitas uji terhadap ukuran sampel dan juga secara visual histogram dari residual sudah menyerupai distribusi normal. Berikut adalah hasil evaluasi performa model pada validation set, diperoleh MAPE sebesar 43,17564% dan juga MS sebesar 31.189,72. Tentunya performa pada validation set ini lebih buruk jika dibandingkan dengan performa pada training set, tetapi pada slide selanjutnya akan dijelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Pada awal tahun 2020 dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara data historis dan juga hasil forecast model, karena pada awal tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan klaim sangat meningkat. Akan tetapi mulai tahun 2022 dapat dilihat bahwa model sudah mampu mengikuti pola pada data historis setelah efek pandemi mereda. Akhirnya kami menarik beberapa kesimpulan, yaitu data klaim asuransi pengangguran di New York memiliki pola musiman dengan S sama dengan 12 dan dapat dimodelkan oleh model darat waktu Sarima. Dan dari 3 kandidat model yang dipilih adalah Sarima dengan komponen non-musiman 300, kemudian komponen musiman 412. Parameter pada model yang dipilih ini seluruhnya signifikan dan juga performanya lebih baik dibandingkan dengan baseline model, yaitu model rata-rata. Dan juga model yang dipilih itu telah lolos uji diagnostik. Kemudian, akurasi forecasting rendah di awal 2020 akibat outlier pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan model hanya dilatih hingga Desember 2019 sehingga model tidak mampu menangkap pengaruh dari variabel eksternal, yaitu lonjakan akibat pandemi COVID-19. Tetapi hasil forecast setelah tahun 2022 dapat mengikuti pola pada data historis dengan baik. Dan hasil forecast menunjukkan bahwa klaim pengangguran cenderung berfluktuasi di sekitar nilai yang sama ke depannya. Hasil pemodelan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik, terutama di sektor ketenagakerjaan. Dan hasil pemodelan sebaiknya dilengkapi dengan pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi, agar hasil interpretasi dan implikasi kebijakannya lebih tepat sasaran. Dan agar model tetap relevan, perlu dilakukan pembaruan model secara berkala. Sekian pemaparan dari kelompok 4, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.